Hai semua, kembali lagi di tutorial to-do list dengan Golang. Dan di video kali ini kita melanjutkan tutorial kita, di mana kali ini kita bakalan menambahkan update teman-teman. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan to-do list kita yang berada di database kita. Oke. Dan sekarang kita mau menambahkan fitur update teman-teman ya, karena kita kan bagian create-nya kan udah, jadi kita sekarang butuh update. Nah, jadi pertama kita bakal bikin sebuah function atau method ya. Jadi function to do handler, kita kasih nama mungkin kayak apa namanya, edit handler. Lalu seperti biasa dia butuh respon writer sama request. Ini saya copy aja di atas, copy aja. Nah, lalu karena Oke, mungkin kita ke bagian main dulu. Kita bikin endpoint-nya dulu ya. Kita bikin endpoint-nya, jadi r.patch. Nah, di update itu dia tuh biasanya tuh kita gunainnya tuh ada dua ya. Yang biasa sering digunakan ada patch dan ada put. Nah, bedanya kalau patch itu tuh dia tuh ngupdate field-nya yang pengen kita update aja. Jadi ibaratnya dia tuh ngupdate-nya secara parsial gitu. Mungkin saya pusing biar kencang suaranya. Dia ngupdate secara parsial teman-teman. Jadi contohnya gini, saya punya struct to do dan saya mau update teksnya aja. Jadi itu lebih baik menggunakan patch, karena kita nggak perlu dong nge-update ID-nya. ID-nya kan secara di generate sama si MySQL-nya, ya kan dia kan auto increment. Jadi kita nggak perlu nge-update ID-nya. Atau mungkin misalkan kita juga punya field lagi, mungkin namanya done, ini boolean yang mengindikasikan bahwa to-do-nya ini sudah kita kerjakan gitu. Nah, kita mau update ininya doang gitu, sedangkan teksnya enggak. Nah, biasanya itu gunainnya patch. Jadi patch ini ketika kita mau update secara parsial, jadi kayak yang mau kita update aja. Dan ada juga put. Nah, put ini kalau kita mau update itu seluruhnya gitu. Jadi kayak kita tuh ngupdate seluruh fieldnya gitu ya. Mungkin coba saya sempat buka di chat GPT. Kalau misalnya teman-teman tahu chat GPT ya, ini AI yang kita bisa nanya ke dia tentang codingan, tentang pelajaran, dan lumayan berguna ya. Gak cuma untuk pelajar ya, murid SMA, SMK, kuliahan, bahkan untuk pekerja programmer pun juga penting. Nah, jadi di sini saya nanya perbedaan antara patch sama put. Nah, dia bilang, ini dimulai dari put ya. Dia bilang method is used to replace the entire resource. Nah kan, jadi kalau put dia ini berguna untuk mengganti seluruh resource-nya with new version gitu. Jadi kalau put tuh itu kayak gitu, jadi buat kayak seluruh bahkan including all its attributes, jadi kayak semuanya gitu. Nah, kalau patch method is used to make partial update to a resource. Jadi kalau patch ini untuk yang sebagiannya, jadi nggak semuanya gitu kan. You only need to send attribute of the resource that you want to update. Jadi kayak misalkan kita mau update teksnya, jadi kita kasih teksnya di request body ya. Kalau misalkan di di REST API gitu. Ini kan di web app, jadi kita nggak perlu naruh di request body. Nah, in summary ya kan, kesimpulannya the main difference, perbedaan utama antara put sama patch itu, kalau put itu replace entire resource, sementara patch dia buat partial update resource gitu. Jadi intinya gitu aja. Namun ya kebanyakan ya, teman-teman nggak ada salahnya sih gunain put dibanding patch. Namun ini ibaratnya apa ya, best practice-nya tuh seperti ini gitu. Oke. Oke, kita balik lagi ke kode. Di sini saya bakal gunain patch. Kita kasih nama bukan patch dulu ya. Oke, jadi pertama kita bikin sebuah endpoint untuk nge-get tampilan editnya gitu. Sama seperti pas kita ngebikin pas kita mau nge-create dari mana ininya, di sini kita kan pastikan ke endpoint create-nya dulu ya. Oke, ini ngejalin karena saya nggak ngejalanin servernya. Jadi kan kita mau ke endpoint create-nya dulu, kita ke form edit-nya dulu gitu. Jadi kita perlu endpoint get-nya dulu buat ke situ, r.get saya kasih nama edit aja, edit. Terus di sini saya bakal ngasih parameter itu ID. Lalu di sini to do controller, edit handler. Nah, jadi di sini kita mau update-nya itu sesuai ID ya. Jadi kita mau update berdasarkan ID to do yang di paste di URL-nya. Gitu. Jadi misalkan saya mau update to do yang ini,
Nah, dia kan punya ID, ya kan? Kalau misalnya kita cek di sini ini database. Nah, ini dia kan punya ID kan. Nah, jadi ID ini dan bakal kita gunain sebagai identifier, oke, untuk mengidentifikasi to do mana yang mau kita update, gitu. Oke, setelah itu kita bisa ke controller, lalu di sini. Nah, kita mau ngambil ininya, ID-nya. Jadi gimana caranya? Nah, jadi kita bisa bikin dua variabel, ID sama error di sini. Oke, mungkin untuk sementara belum. Nah, kita bisa gunain fitur dari C, itu adalah c.url param dan 5 request, dan juga key, dimana key ini itu adalah nama parameter yang kita taruh di URL-nya, itu ID. Oke. Nah, URL param ini tuh dia mengembalikan stringnya ya, jadi yang ID-nya ini. Nah, karena dia string, sedangkan di model kita dia itu integer, jadi kita mesti convert dia ke integer. Gimana caranya? Nah, kita bakal gunain function dari Golang, yaitu adalah strconfig.atoi. Nah, atoi itulah kepanjangan dari ASCII to integer. Jadi itu ASCII to integer. Itu jadi kayak dari string ke integer. Ada juga kebalikannya, itu adalah itoa. Jadi strconfig.itoa. Itoa itu dari integer ke ASCII gitu. Integer to ASCII. Oke, lalu kita bisa taruh ini ke sini. Oke. Nah, atoi, string atoi ini dia mereturn integer di mana hasil convertnya dan juga error. Nah, di sini saya bakal nyimpen dia ID-nya aja, jadi ID. Nah, errornya ini nggak usah saya pakai. Namun kalau misalnya teman-teman mau, ya kemudian bisa tambahin di sini. Kalau misalnya teman-teman nggak butuhin, mungkin bisa gunain underscore seperti ini, gitu. Oke. Nah, setelah itu kita kan pasti butuh to-do-nya ya, karena kita mau pas kita klik update-nya, kita kayak nampilin to-do yang mau kita update. Kita mau nampilin teksnya gitu kan. Teks mana sih yang mau kita update, gitu kan. Jadi kita bakal bikin variable nggak usah pakai var, mungkin kayak to do, terus kayak apa namanya, model to do ini. Ini salah, update edit to do. Lalu kita bisa gunain controller dari database, kita bakal gunain db.query row. Nah, kalau misalkan waktu kita di home controller kita gunain query, ya kan? Nah, di sini kita gunain query row. Nah, perbedaannya apa? Kalau misalkan kita hover kursor kita ke query, nah di sini dia ngasih tahu query execute a query that return row. Nah, typically a select statement. Jadi biasanya query yang ini, query doang, itu dia tuh digunakan untuk select statement, dimana dia nge-return banyak row gitu. Jadi biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk query row, nah dia ini kan execute a query that is expected to return at most one row. Jadi biasanya query row itu kayak kita biasanya hanya nge-return satu row saja gitu. Kayak misalkan kita mau nge-return sebuah to do yang kalau ID-nya tuh sesuai, misalnya ID-nya 1 atau ID-nya 2 gitu. Jadi teman-teman tahu dong SQL query-nya seperti apa. Sudah familiar pasti nih. Jadi seperti ini ya. Select all from to-dos where ID. ID-nya apa? ID-nya dari si ID yang ada di sini gitu. Ya kan? Nah, ini dia mengembalikan SQL row. Oke. Jadi kita bisa simpan row. Lalu kita bisa scan value yang dikembalikan sama si query row ke variable kita edit to do. Jadi kita bisa tulis row.scan edit to do.id edit to do.text. Oke, ini salah harusnya ID gede gitu. Jadi nantinya dengan scan ini dan kita taruh di sini, dan nantinya edit to do ini akan diisi oleh value yang dikembalikan sama si query row gitu. Oke, setelah itu kita bisa gunain function helper kita, helper.render, kasih response writer, datanya apa, edit to do, dan patternnya adalah edit.gohtml gitu, ya kan. Nah, di sini
karena kita kan mau nampilin file edit.go.html ya. Nah di sini saya udah bikin filenya, tapi tenang aja kok, saya bakal jelasin kodenya. Nah jadi pada dasarnya di edit.go.html ini itu tuh sama seperti create teman-teman, hanya saja bedanya di sini nantinya kita bikin endpoint namanya update, namun di sini saya bakal ganti kayak jadi edit aja. Oke, edit, dimana dia akan berdasarkan ID-nya ya gitu. Dan setelah itu kita nampilin ininya, teksnya apa ya kan, karena kan kita kan udah passing datanya lewat sini, jadi kita bisa gunain ini datanya. Nah jadi ya sama kok, sama seperti create, hanya saja endpointnya beda, dan juga bedanya sih kita nampilin value nya. Oke, terus sama teks-teksnya di sini saya beda, kayak masukkan update di sini ya kan, kalau di sini kan pasti kan dia submit gitu atau create. Nah, setelah itu di bagian index, nah di bagian sini ini saya ubah jadi edit ya, bukan update ya. Nah di sini kita bikin dia itu apa namanya, URL-nya ke edit, habis itu kita taruh ID-nya di sini teman-teman, ya kan. Jadi nantinya dia bakal sesuai dengan endpoint yang ini, dan nanti dia bakal ke to do yang sesuai dengan ID-nya. Mana tadi di index? Nah gini di sini. Oke, kalau misalnya coba saya jalanin clear go run main.go, kita refresh, kita refresh, lalu kita klik sini. Nah ya kan, update to do, dan dia nampilin teksnya di sini terbaru gitu kan. Misalkan saya cek sini ya kan, coba lagi gitu kan, sini cobain gitu. Oke, nah sekarang kita udah punya nih ke form update nya gitu. Sekarang kita mau nge-update to do nya. Nah ini create ya kan, ini bagian editnya. Jadi gimana caranya? Di bagian Visual Studio Code kita balik ke ini, ke text editor. Di bagian sini, nah ini kita baru gunain yang metode patch-nya tadi. Jadi r.patch edit ID seperti ini. Lalu di sini to do controller. Saya bakal kasih nama update ya. Update controller. Oke, jadi yang ini itu kita ketika mau ketampilan formnya, yang ini kita mau update, benar-benar update datanya. Oke, di sini kita bisa bikin function td handler seperti biasa, dari 5 response writer sama request. Ini saya copy aja ya. Lalu seperti biasa juga kita perlu ID-nya, jadi kita bisa copy bagian sini, kita perlu ID-nya ya kan, ID apa namanya, to do-nya gitu. Nah lalu kita kan perlu formnya ya kan, kita perlu form value dari yang ini ya, dari inputnya ya kan. Nah di bagian create kita sudah ngelakuin itu, dimana kita gunain form value kalau nggak salah, bener nggak? Mana form value? Nah ini dia. Jadi kita mendapatkan input to do yang ada di sini itu tuh berdasarkan name, atribut name, dengan gunain form value teman-teman. Jadi kita bisa copy aja sini kan. Oke, di sini aja untuk mempersingkat waktu juga. Nah lalu kita mau ngapain? Nah kita mau nge-update to do nya. Jadi gimana caranya? Nah kita bisa dari ini controller td.db.exec. Nah biasanya kalau update itu kita nggak perlu nge-return value-nya, jadi kita bisa gunain exec ya kan. Kalau exec ini, nah execute a query without returning any rows. Jadi kalau misalkan kita mau nge-eksekusi sebuah query tanpa nge-return sebuah value, kita gunain exec gitu. Oke, lalu kita bisa gunain perintahnya, apa ya perintahnya, saya lupa. Misalkan update from to do's ya, update to do's, set coba saya lupa nih ininya, coba saya searching saja ya, SQL update statement ya, coba mana saya lupa nih kalau ini update set. Oh benar-benar, jadi update nama tabelnya habis itu set. Oke, jadi update to do's nama tabelnya, habis itu set teksnya sama apa, teks sama tanda tanya. Setelah itu where ID sama dengan tanda tanya gitu. Itu bisa taruh koma di sini
kita taruh input to do di sini. Input to do. Kenapa seperti itu? Input to do dan ID-nya. Gitu. ID. Oke, kenapa seperti ini? Iya, kenapa? Input to do. Oke. Ini. Oke, sip. Jadi, kita mau update to do's, jadi tabel to do's. Kita set teksnya dimana yang input to do ini berdasarkan ID yang kita dapetin dari URL-nya gitu. Oke. Setelah itu kita sudah berhasil update dan kita bisa langsung redirect ya. Jadi http .redirect w habis itu request URL stringnya kemana, ke slash, dan kodenya adalah http status found gitu, sama kan seperti yang ada di sini ya, betul, status found gitu. Jadi ketika kita sudah update, kita mau redirect ke home gitu, seperti itu. Oke, dan kita ini sudah kita taruh sini di overall, udah oke lah ya. Coba kita coba, oh ya, bagian editnya coba kita cek, dan endpointnya juga ya. Nah, jadi teman-teman harus ubah nih bagian ini, jadi dia bakal map ke route yang ini gitu. Oke, sip ya. Dan jangan lupa metodenya post. Metode post ya, kita post ini patch. Oke, nggak apa-apa, coba kita coba dulu ya. Coba kita coba update, mana dia, kita refresh, kita update terbaru, jadi misalnya terbaru 1 gitu ya. Kita update, oke dia blank. Coba kita coba refresh ininya, dan dia nggak update. Kenapa demikian? Bahkan dia nggak update juga ke database-nya. Kelihatannya karena metode di bagian sini kita tuh post. Oke, ini kelihatannya saya tahu kenapa. Nah, jadi biasanya kita tuh gunain patch atau put itu di REST API ya teman-teman. Nah, ketika kita kalau misalnya kita bikin web app, sayangnya di golang dia nggak ada mungkin yang spesifik. Misalnya kita gunain patch atau put dia di ininya, nah sayangnya dia nggak ada seperti itu. Nah, biasanya kalau di web app itu ngakalinnya gunainnya apa? Gunainnya post gitu. Nah, kenapa demikian? Karena HTML tag ini kalau misalkan coba nih saya ubah nih ke dia ke HTML dulu, print text HTML. Nah, di sini kalau misalkan saya bikin form, nah kalau misalkan saya pencet spasi, nah di bagian action, bukan action tapi di bagian method. Nah, jadi di sini by default form di HTML itu mereka hanya punya get sama post teman-teman. Jadi get sama post ini bebas, mau kecil semua juga boleh, mau postnya kecil, mau gede semua juga boleh. Jadi dia hanya punya dua ini. Kalau untuk dialog ini nggak begitu penting sih, nggak pernah dipakai nih. Biasanya dua ini, get sama post. Nah, biasanya kita gunain patch itu di REST API. Ini saya baru nggak, saya lupa nih ya, mohon maaf. Jadi untuk ngakalinnya, untuk kita ngelakuin sebuah update, kita gunain post teman-teman gitu. Karena HTML tag ini mereka nggak punya patch ataupun put, atau mungkin yang delete, atau mungkin yang lebih ada lagi ada option gitu, jadi mereka nggak punya. Jadi kita ngakalinnya gunainnya adalah post teman-teman gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi kita bisa ubah aja. Ini saya hapus lagi, ini jadi post. Oke, kita restart server kita lakuin update, kan terbaru jadi terbaru 123 update. Nah kan, dan sekarang dia ke update, kita coba cek di database. Nah, dia berubah terbaru 123 gitu ya. Dan misalnya saya coba lagi, jadi coba update ya, cobain update listing update, di semuanya ke update. Kita cek database dan semuanya berhasil ke update gitu. Jadi itu dia, saya agak lupa karena kita bikin web app ya, saya agak lupa. Jadi kalau kita bikin web application, nah by default tag HTML tuh mereka cuma punya itu tadi dua tuh, jadi antara get sama post gitu. Jadi mereka cuma punya dua itu, jadi kita nggak bisa ngelakuin yang lain. Nantinya pas kita ngapus itu kita bakal gunain get teman-teman. Nanti teman-teman bakal lihat dah gimana caranya. Nah, jadi kita ngakalin itu bisa gunain post. Namun kalau misalkan teman-teman nantinya bikin sebuah REST API, nah alangkah baiknya teman-teman ngikutin
gunain antara patch. Jadi kalau misalnya resepi, kalau misalnya teman-teman mau update bisa gunain patch, ya kan, mau delete gunain delete gitu. Namun saya agak lupa karena kita bikin web app, jadi kita nggak perlu gunain kedua itu gitu. Oke, kita sudah berhasil mengupdate ini kita, to do kita. Kenapa mengupdate to do kita. Jadi sekarang maksudnya di video selanjutnya mungkin kita bakal menambahkan fitur untuk delete ya, karena sekarang ini nggak ada apa-apa. Jadi nanti kita bakal gunain get ya, kita bakal gunain get untuk delete, walaupun lebih baik kita gunainnya adalah delete, namun itu untuk REST API ya. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.